Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman Digivers, ketemu lagi dengan saya Terry Lina Arvinta Mono Arfa. Saya salah satu dosen dari Prodi Bisnis Digital yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan hari ini saya akan ngobrol seru bareng mahasiswa saya. Di sini ada Robert. Halo Robert. Halo Ibu Terry, Apa kabar Robert? luar biasa baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget dan seneng banget bisa ketemu sama kamu untuk sharing banyak hal dengan teman Digivers. Oke, boleh dulu kamu sapa dan kenalan sama teman Digivers? Oke, halo teman-teman Digiverse, perkenalkan saya Roberto Mancina Pitupulo. Saya adalah seorang sales dengan latar belakang digital marketing dan saya adalah salah satu mahasiswa dari Ibu Terry. Oke. Nah, oke Robert, hari ini kita mau ada topik seru yang kita obrolin terkait dengan industri perbankan gitu ya. Dan di sini saya ngambil salah satu case itu adalah salah satu perbankan terbesar yang ada di Indonesia. Cukup populer dan banyak penggunanya atau banyak nasabahnya adalah Bank Sentral Asia atau BCA. Tahu dong pasti kamu BCA. Ya, pasti Bu, salah satu terbesar tuh peringkat 3 di kuartal Oke. terakhir. Nasabah BCA juga bukan? Nasabah BCA Bu, Oke, pastinya. berarti lumayan sering dong bertransaksi dengan BCA ini. Sering banget. Oke, dan mungkin saat ini kita akan lebih fokus ngobrolin tentang layanan mobile banking BCA. Oke, dan mungkin kalau saya bisa katakan biasanya BCA ini dipilih sama para pebisnis gitu ya. Oke. Rata-rata pebisnis itu menggunakan layanan BCA mungkin karena Hmm. fiturnya yang banyak tadi gitu ya. Jadi memudahkan proses transaksi bisnis mereka. Oh iya, ya pernah juga gitu Bu. Kan waktu itu kayak kan saya sekalian nyambi kerja juga nih Bu, jualan. Mm-mm. Jadi ada transaksi, mereka mau pembayaran melalui pembayaran kurang lebih itu 2 miliar. 2 Mm-mm. miliar, dari Mandiri nggak bisa, limit 300, dari BNI nggak bisa, limit 100, BCA bisa. Bahkan sampai 7 miliar, itu mungkin berkaitan dengan pembisnis kayak gitu ya Oke, Bu, dan mungkin dia juga BCA. ada level-level gitu ya yang Hmm, memberikan apa ya prioritas bagi orang-orang yang ada di level tertentu, misal cardnya gitu ya. Jadi oke. punya prioritas untuk bisa melakukan transaksi untuk nominal tertentu juga kayak gitu ya. Ya. Mungkin itu juga memudahkan dari sisi bisnis salah satu layanan yang diberikan oleh BCA. Nah, lainnya lagi mungkin yang jadi daya tarik BCA adalah dengan fitur kita bisa gunakan layanan BCA untuk berbagai ini ya, menyelesaikan berbagai tagihan rumah tangga gitu ya. Iya, Itu listrik juga gitu. menarik sih ya gitu ya, kayak misalkan bayar listrik, kemudian telepon dan Telepon, saldo, lain-lain pulsa, gitu ya. iya. Nah dia cepet banget menurut saya untuk bisa collab sama pihak-pihak lain gitu ya. Jadi memudahkan kita juga untuk menyelesaikan berbagai billing yang ada setiap bulannya gitu ya Mhm. untuk kita selesaikan melalui pembayaran yang ada di mobile bankingnya BCA. Iya, Oke. lebih Nah, fleksibel. lainnya lagi mungkin ada yang bisa kamu ceritakan tentang berbagai benefit atau keunggulan yang dimiliki BCA, mungkin bisa kamu share ke Digivers. Oke, kalau misalnya dari saya sendiri, ada beberapa fitur yang oke dari BCA. Tapi kalau terkhusus saya, di 3 poin utama. Itu pertama transfernya yang virtual, itu virtual account sangat membantu banget tuh melalui mobile banking. Baik pembayaran ke Shopee, GoPay, atau mungkin tagihan-tagihan lainnya. Terus yang kedua yang paling saya suka itu fitur cardless-nya. Cardless-nya paling oke. Misalnya nih, saya butuh dana fisik, uang fisik gitu. Itu saya bisa langsung ke ATM tanpa harus ngegesek kartu ATM saya. Itu benar-benar sangat praktis sih. Terus yang ketiga, itu paling suka dia di layanan, eee, m-banking pengisian kartu flash. Waktu itu pernah kan, itu waktu saya kunjungan ke Tangerang dan ketepatan Indomaret udah tutup atau Alfamart udah tutup, jadi nggak bisa ngisi flash. Nah, ketepatan saya punya m-banking BCA, membantu banget bisa ngisi flash langsung di situ tanpa ke Indomaret dan saya bisa pulang melalui KRL, ketepatan di jam 10 tuh, sangat membantu banget. Itu 3 poin yang paling saya suka
dari fitur M-Banking BCA-nya ya Bu Terry. Oke, jadi memang terbukti ya bahwa fiturnya Hmm, dia cukup lengkap gitu ya. ya. Jadi apapun kebutuhan kita sehari-hari bisa dipenuhi oleh layanan BCA ini. Hmm, Nah, tapi mungkin juga mesti ada yang kita perhatikan gitu ya dari layanan BCA ini. Saya pernah lihat gitu ya atau pernah baca gitu bahwa ada juga tuh kayak layanan klik BCA ternyata mereka juga ngalamin ada nasabah yang ngalamin, kayak, phishing atau Oh, malware gitu ya. penipuan malware ya? Heeh, Iya, jadi, website-nya itu kayak di-copy gitu iya, ya atau di-cloning gitu ya iya. sama pihak lain, sama oknum tertentu yang Hmm, kemudian, eee, jadi orang banyak yang dirugikan gitu ya. Karena iya, sebenarnya dia tidak sedang bertransaksi dengan, website-nya BCA gitu ya, tapi iya. dengan cloning-annya gitu ya. Hmm, Dan itu menurut saya juga perlu jadi, sosialisasi kita ke DigiFirst dan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan transaksi digital. Nah menurut, iya. kamu kayak gimana nih? Penting nggak sih kita untuk hati-hati sama layanan digital ini? Wah, penting banget, Bu. Apalagi saya pernah juga tuh ada beberapa customer saya yang dibilang kena phishing, kena phishing. Apalagi Nah, terkhusus di aplikasi kayak gitu kan, Bu. Jadi uangnya yang udah ditabung di situ hilang semua. Alhasil dia nggak berani lagi buka MMG BCA. Nah, ini juga pernah saya bahas di sama salah satu mentor saya. Dia nekat tuh, mentor saya nekat ada phishing dari BCA, Bu, berbentuk aplikasi. Kan itu mhm, di-download tuh ke WhatsApp. Ini mungkin bisa jadi ilmu juga. Jadi mentor saya nekat ngedownload itu. Dia bilang, "Ah, masa sih? Masa bisa di-phishing dari sini?" Pada saat di-download, emang iya, nggak langsung keserap, uangnya nggak langsung keserap. Ternyata pada saat phishing itu, phishing-nya minta perizinan gitu. Apakah mhm, saya boleh buka kontak? mhm, Apakah saya boleh buka foto? Apakah saya buka itu? Nah, kalau misalnya kita tekan tidak tidak tidak, itu pasti nggak akan kena phishing sekalipun kita sudah ngedownload aplikasinya, nggak akan bisa bergerak juga. Dan kalau misalnya udah tekan yes 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 dan dia mau, itu nggak langsung kesedot uang, tapi nanti dia mencari kontak kita di WhatsApp, dia itu bisa melihat, transaksi kita gimana, kita punya data apa aja melalui website dari chat sama teman-teman. Jadi si tukang phishing-nya tahu tuh, Bu, jadi dia bisa fokusin untuk, ngambilnya mana. Yang paling penting dari phishing itu dia bisa masuk ke rekening kita, dia ngambil kode OTP. Jadi kalau misalnya udah ke-download nih, ya apakah saya mengizinkan masuk ke WhatsApp, kita tekan yes, nah di situ masuk kode OTP, bisa deh dia ngakses M-Banking kita langsung. Nah itu yang hati-hati ya, kalau sekiranya ada teman Digiforce yang nggak sengaja ngedownload, jangan sampai di-yes-in deh. Tolak 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 semua, itu nggak akan kena phishing kalau nggak dikasih izin. Nah Ya, itu ya DigiFirst ini juga salah satu pengetahuan yang mesti, kita miliki ketika kita, menggunakan transaksi digital gitu ya. Untuk kita lebih berhati-hati dan memahami, tentang kemungkinan-kemungkinan atau risiko-risiko yang timbul dari layanan digital itu sendiri. Kayak tadi yang sudah Robert jelaskan gitu ya bahwa seringkali kita mendapatkan pesan hoax gitu ya, yang kemudian kita tindak lanjuti, kita klik dan ternyata itu justru membahayakan untuk data personal kita. Dan memang kan, kasus tentang, apa ya, kebocoran data ini kan menjadi concern ya di, apa ya, di dunia digital ini gitu ya. mhm, Nggak hanya kita ngobrolin tentang, BCA ya, tapi, berbagai, apa, media bertransaksi digital seringkali ada risiko-risiko, tentang kebocoran data ini. Nah menurut kamu kayak gimana tuh? Menghadapi hal itu. Tadi kan oke, udah ngasih tahu ya tipsnya, ya, supaya kita nggak kena phishing gitu ya. ya. Nah kalau tentang kebocoran data menurut, pendapat kamu kayak gimana nih Robert? Oke, kalau seperti yang kita tahu kan kita ini udah di zaman digital, apalagi bisnisnya masuk ke 5.0 kan, Bu. Mhm, Pastinya kebanyakan itu didaftarin dalam digital. Semuanya serba digital, teknologi semakin maju. Nah, kita pasti butuh penanggulangan untuk itu. Kita butuh gimana agar terhindar dari phishing-phishing yang semakin gede di dunia digital ini. Kalau dari saya pribadi sih, Bu, itu kalau mau masukin data gitu kan, itu saya memilih aplikasi-aplikasi yang emang udah approve kayak gitu. Jadi oke. bukan dari luar atau apa, yang emang udah di-backup. Mungkin aja kalau misalnya kita butuh aplikasi keuangan, OJK, Bapeti, atau lain sebagainya. Emang udah terdaftar di pemerintahan dan terdaftar di Play Store kayak gitu. Jangan asal-asal download dari Google atau dari mana, atau bahkan by chat ya, ngechat langsung kayak gitu. Nah benar Itu banget gitu itu ya. bahaya banget. Iya, Datanya lebih dijaga lagi, privasi lebih dijaga lagi,
Terus kalau misalnya ada perizinan yang nggak kita ketahui nih, perizinan apakah saya memperbolehkan mengakses ini, tidak gitu. Tidak. Juga kalau misalnya ada aplikasi nih di chat, itu dilihat di belakangnya. Kalau di belakangnya itu APK, itu pasti kemungkinan besar itu scam Oke. gitu. Tapi kalau misalnya di belakangnya ID, com atau mungkin selain APK, itu kemungkinan besar asli. Dan mungkin lebih penting lagi untuk diperhatikan teman-teman ketika mendapatkan informasi, kan sering banget ya kita dapat informasi baik melalui WhatsApp gitu ya, Iya. tentang informasi-informasi bank gitu ya. Nah itu mungkin penting juga untuk kita konfirmasi lagi ke pihak banknya gitu. Apakah WhatsApp tersebut dari official banknya atau ada orang-orang lain oknum tertentu yang menyebarkan Iya, Bu. informasi tersebut, sehingga dengan mudahnya kita memberikan banyak data gitu ya. Entah itu melalui telepon juga sering kan ya Iya. gitu ya. Dan dengan senang hati akhirnya kita membocorkan data pribadi kita sendiri gitu ya. Nah itu mohon untuk teman-teman Digifirst bisa lebih berhati-hati untuk banyak menanggapi hal-hal tersebut ya. Dan itu adalah gunanya untuk mengamankan data kita sendiri supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain yang nanti dampaknya adalah merugikan diri kita sendiri kayak Iya, gitu. benar. Kalau Ibu Terry sendiri pernah ada pengalaman kayak gitu, Bu? Kali aja dari keluarga atau pribadi ada APK gitu atau apa? Kalau itu sih pernah gitu ya, Oke. pernah dapat WA tentang itu, bahkan di telepon yang dari bank kayak gitu. Kan Oh sering gitu? banget kan ya, suka kita ditanya-tanyain. Tapi karena saya sudah dapat pengetahuan bahwa agar kita tidak mudah memberikan data pribadi kita, dan tentunya itu menjadi kita sangat berhati-hati gitu ya untuk Lebih menanggapi aware. telepon tersebut. Nah kayak gitu teman-teman. Sama juga seperti tadi kadang kita suka nggak sadar gitu ya, kita yang mengizinkan mereka untuk mengakses misalkan galeri kita, kemudian mengakses semuanya ya gitu ya. Iya, telepon. Nah kita nggak sadar ketika kita okein itu ternyata kita membukakan pintu bagi mereka untuk mengakses data pribadi kita. Nah oke. Mungkin itu ya Robert yang bincang-bincang kita tentang gak cuman, ini salah satu case-nya tadi ada BCA. Iya. Kita ceritain tentang beberapa keunggulan yang didapetin dari mobile banking. Jadi ternyata layanan digitalisasi memberikan banyak manfaat buat kita. Namun mesti diingat oleh teman Digifirst bahwa di balik benefit, keunggulan, manfaat, kenyamanan yang kita dapatkan, di balik itu semua ada risiko, ada konsekuensi yang bisa saja muncul. Dan kita harus aware dengan itu supaya kita gak dirugikan dengan adanya digitalisasi. Gitu ya? Iya, setuju Bu. Setuju Oke, banget. dari Robert mungkin ada closing statement untuk teman Digifirst? Oke, lebih aware. Itu kalau closing statement dari saya sih, perkembangan teknologi ini sangat tinggi ya. Dan pastikan selalu beradaptasi, terkhususnya dalam dunia teknologi m-banking seperti ini. Karena kita semakin beradaptasi, semakin aware juga, hati-hati atas segala tindakan kejahatan phishing. Lebih aware lagi, tingkatin pengalaman, kayak misalnya kena phishing kan karena ibunya udah lebih berpengalaman jadi nggak kena kan Bu yang tadi. Benar Kayak banget. gitu. Tetap tingkatin ilmu agar kita bisa selalu menang di dunia digital ini teman-teman Digifirst. Gitu. Kalau dari Oke, saya. itu tadi obrolan seru kita bareng Robert. Terima kasih Robert sudah Iya, hadir di Ibu. podcast Terima kasih Ibu saya. Terry. Oke, senang banget bisa ngobrol sama kamu. Kita berbagi pengalaman, berbagi cerita sama teman Digifirst. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini memberikan manfaat bagi Digifirst. Oke, saya tutup pertemuan podcast kita kali ini. Bye-bye Digifirst. Bye-bye Digifirst.